Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan memaparkan materi dari chapter 16 dan chapter 23 dengan judul pengendalian penanganan resiko untuk resiko bahaya dan strategi resiko dan budaya. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141, Alexa Nora Soraya dengan NPM akhir 164, Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213, Alia Azara dengan NPM akhir 238, dan Fatimah Tuzaro dengan NPM akhir 250. Baik, untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu chapter 16 tentang pengendalian penanganan resiko untuk resiko bahaya. Jadi yang pertama di sini ada jenis-jenis kontrol. Jadi ada berbagai pengendalian yang dapat diterapkan pada resiko bahaya. Ini adalah sistem klasifikasi resiko yang disarankan dalam The Orange Book dan diuraikan dalam tabel 16.1. Nah, di sini di tabel sini ini merupakan deskripsi jenis pengendalian bahaya. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada preventif atau menghentikan. Jadi pengendalian ini dirancang untuk membatasi kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Semakin penting menghentikan hasil yang tidak diinginkan, semakin penting pula menerapkan pengendalian pencegahan yang tepat. Lalu yang kedua ada korektif atau treat. Di sini pengendalian ini dirancang untuk membatasi ruang lingkup kerugian dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan yang telah terjadi. Mereka juga dapat menyediakan jalur pemulihan untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian atau kerusakan. Lalu yang ketiga ada direktif atau transfer. Jadi kontrol ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil tertentu tercapai. Kontrol ini didasarkan pada pemberian arahan kepada orang-orang tentang cara memastikan bahwa kerugian tidak terjadi. Kontrol ini penting tetapi bergantung pada orang-orang yang mengikuti sistem kerja aman yang telah ditetapkan. Lalu ada yang keempat, detektif atau toleransi. Jadi kontrol ini dirancang untuk mengidentifikasi kejadian ketika hasil yang tidak diinginkan telah terjadi. Efeknya menurut definisi adalah setelah kejadian, sehingga hanya tepat jika memungkinkan untuk menerima bahwa kerugian atau kerusakan telah terjadi. Lalu terkait risiko bahaya, pilihan pengendalian preventif, korektif, direktif, dan detektif menunjukkan hierarki pengendalian yang jelas. Nah, pada tabel 16.2 memberikan contoh keempat jenis pengendalian ini terkait risiko kesehatan dan keselamatan. Jadi pada tabel 16.2 ini merupakan contoh hierarki pengendalian bahaya. Jadi di sini ada dibagi 3 kategori kontrol generik, hierarki pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan, dan hierarki pengendalian risiko penipuan. Dimulai dari yang pertama, pencegahan. Hierarki pengendalian risiko kesehatan dan keselamatannya yaitu penghapusan atau penghilangan sumber bahaya, penggantian bahaya dengan sesuatu yang kurang beresiko. Lalu hierarki pengendalian risiko penipuan, ada batasan otorisasi dan pemisahan tugas, lalu penyaringan calon staf sebelum bekerja. Lalu kategori kontrol generik yang kedua ada perbaikan. Di sini teknik penahanan menggunakan penghalang atau penjaga, lalu pengurangan paparan melalui rotasi pekerjaan atau pembatasan jam kerja bekerja. Lalu hierarki pengendalian risiko penipuan itu ada penggunaan asuransi untuk memulihkan kerugian apapun, lalu sistem pencadangan berkelanjutan. Lalu kategori kontrol generik yang ketiga ada direktif. Di sini ada pelatihan dan pengawasan untuk menegakkan prosedur, peralatan perlindungan pribadi, dan peningkatan fasilitas kesejahteraan. Lalu hierarki pengendalian risiko penipuannya yaitu sistem dan prosedur tertulis yang dapat diakses dan terperinci, lalu pelatihan untuk memastikan pemahaman prosedur. Lalu kategori kontrol generik yang terakhir, yang keempat, yaitu detektif. Jadi pemantauan kesehatan untuk menanyakan gejala potensial, lalu ada survei kesehatan untuk mendeteksi gejala dini. Lalu hierarki pengendalian risiko penipuannya yaitu rekonsiliasi, audit, dan review oleh audit internal. Lalu ada kebijakan pelaporan pelanggaran untuk melaporkan dugaan penipuan. Selanjutnya, perencanaan pemulihan bencana atau bisa disebut dengan DRP dan perencanaan kesinambungan bisnis atau BCP dapat dilihat sebagai direktif dan korektif karena keduanya berkaitan dengan manajemen krisis.
Keduanya tidak dapat dengan mudah digolongkan sebagai jenis pengendalian PJDD dan dapat dianggap sebagai jenis pengendalian kelima. Dalam semua kasus, manajemen krisis akan melibatkan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat tentang bagaimana mereka harus bersikap jika krisis itu muncul. Nah, dapat dikatakan bahwa ini merupakan pengendalian direktif. Biasanya, pengendalian direktif berhubungan dengan identifikasi keadaan di mana resiko telah terwujud pada tingkat yang cukup rendah dengan dampak dan konsekuensi yang terbatas. Nah, pada gambar 16.1 itu merupakan gambar bauti dan jenis kontrolnya. Jelas DRP dan BCP itu berkaitan dengan keadaan saat resiko telah terwujud pada tingkat krisis. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menggolongkan DRP dan BCP sebagai pengendalian detektif. Oke, selanjutnya kita lihat ke tabel 16.3, itu merupakan penerapan PJDD. Nah, jadi di sini dibagi menjadi dua, yaitu jenis kontrol dan contoh tindakannya. Jadi yang pertama, jenis kontrol yang pertama yaitu preventif. Contoh tindakannya merupakan tinjauan terhadap rute kendaraan dan estimasi realistis mengenai jadwal pengiriman sehingga pengemudi tidak perlu berkendara secara berbahaya untuk tiba tepat waktu. Lalu yang kedua ada perbaikan. Tindakannya yaitu prosedur pemeliharaan yang ditingkatkan dan pengaturan yang lebih baik bagi pengemudi untuk melaporkan kerusakan kendaraan. Lalu ada direktif di sini, pelatihan pengemudi defensif dan penyediaan buku pegangan pengemudi kendaraan dengan saran praktis yang mudah dipahami dan diikuti. Lalu jenis kontrol yang keempat, detektif, peninjauan rutin SIM untuk memeriksa poin penalti, inspeksi rutin kendaraan untuk menemukan dan melaporkan kerusakan, peninjauan konsumsi bahan bakar untuk mengidentifikasi pengemudi dengan gaya mengemudi agresif. Selanjutnya ada zona resiko bahaya. Meskipun 4T respon bahaya dapat diilustrasikan pada matriks resiko sederhana, pilihannya tidak begitu jelas. Peningkatan kecil dalam kemungkinan resiko dan dampak potensial tidak akan sepenuhnya mengubah pendekatan organisasi terhadap resiko tertentu. Jadi di sini gambar 16.2 menunjukkan analisis yang menggambarkan bahwa area hati-hati dan khawatir berada dalam batas yang dapat diterima atau ditoleransi. Zona nyaman terutama untuk kejadian dengan kemungkinan kecil atau dampak rendah. Seperti yang dapat dilihat, ada tingkat dampak potensial yang akan selalu berada dalam zona nyaman. Baik, selanjutnya adalah directive control dan detective control. Mulai dari directive control. Apa sih directive control itu? Jadi, directive control adalah kontrol yang mengatur staf dalam melakukan tugas dengan benar, terutama jika ada resiko. Nah, contohnya itu adalah kewajiban memakai alat pelindung diri atau APD saat melakukan aktivitas berbahaya. Nah, keuntungan dan kelemahannya. Nah, keuntungan utama detektif kontrol itu adalah mudah disampaikan dalam pelatihan rutin. Namun kontrol ini itu tergolong lemah karena membutuhkan pengawasan terus-menerus agar prosedur dipatuhi dengan benar. Lalu penerapan dan responnya. Nah, detektif kontrol itu sering menjadi respon awal terhadap kejadian tak terduga, terutama terkait keselamatan. Nah, selain itu, kontrak dan polis asuransi juga termasuk directive control karena mengatur masyarakat untuk mitigasi resiko. Lalu selanjutnya ada detective control. Nah, jadi detective control adalah prosedur yang mendeteksi terjadinya resiko setelah kejadian berlangsung. Nah, contohnya yaitu pengujian selama krisis kesehatan. Lalu, keuntungan utama detective control adalah mudah diterapkan dan memberikan peringatan dini jika kontrol lain gagal. Namun, hal ini juga memiliki kelemahan, yaitu risiko sudah terjadi sebelumnya yang terdeteksi pada kasus penipuan yang baru itu diketahui setelah kejadian itu terjadi. Lalu selanjutnya yaitu penerapan dalam manajemen resiko. Nah, detective control berperan dalam pemantauan dan tinjauan resiko. Nah, meskipun tidak mencegah kejadian, kontrol ini tuh membantu mendeteksi masalah lebih awal agar dampaknya bisa diminimalisir seperti pada detektif penipuan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu cost of risk control. Nah,
Jadi, saat mempertimbangkan biaya penerapan kontrol, nah perlu diperhatikan juga penerapan tingkat resiko setelah kontrol diterapkan. Hal ini melibatkan peninjauan perubahan dari tingkat risiko inherent atau tanpa kontrol ke tingkat resiko saat ini dengan kontrol yang sudah ditetapkan. Nah, pada gambar di samping itu menggambarkan efek kontrol atau faktor kontrol ketika kontrol diterapkan. Nah, saat mempertimbangkan tingkat resiko inherent menengah jika ada lebih dari satu kontrol dan target, nah organisasi itu harus menyadari biaya penerapan kontrol. Nah, biaya kontrol itu harus dianggap sebagai bagian dari total biaya risiko organisasi. Nah, dengan demikian, organisasi itu dapat mengevaluasi apakah kontrol yang diterapkan itu efektif secara biaya. Nah, dalam cost of risk control ada perlu yang diperhatikan lagi. Jadi saat mempertimbangkan biaya penerapan kontrol itu perlu diperhatikan perubahan tingkat risiko setelah kontrol diterapkan. Nah, hal ini melibatkan peninjauan perubahan dan tingkat risiko inherent atau tanpa kontrol ke tingkat risiko saat ini, yakni dengan kontrol yang sudah diterapkan. Nah, gambar sebelumnya itu menunjukkan penerapan 4 jenis kontrol pada 2 risiko bahaya, yakni penipuan dan kesehatan serta keselamatan. Nah, hal ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana setiap jenis kontrol itu tuh dapat preventif, korektif, direktif, dan detektif. Dan ini itu tuh digunakan dalam situasi tersebut. Nah, prinsip serupa itu dapat diterapkan pada risiko bahaya lain dengan membuat daftar kontrol yang sesuai. Saat mengimplementasikan kontrol, efektivitas biaya itu harus menjadi pertimbangan utama. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan bagaimana peningkatan tingkat kontrol itu dapat dicapai. Di bab ini yang pertama membahas mengenai architecture, strategy, and protocols. Risk architecture ini struktur organisasi dalam manajemen risiko yang mencakup peran, tanggung jawab, dan hubungan antara berbagai fungsi. Kemudian di sini juga memastikan koordinasi yang jelas dalam mengidentifikasi, menilai, maupun mengelola risiko. Kemudian pada risk protocols, ini merupakan aturan, prosedur, dan standar yang digunakan untuk memastikan manajemen risiko yang konsisten. Juga termasuk proses pelaporan, eskalasi risiko, dan manajemen mitigasi yang telah ditetapkan. Kemudian pada risk strategy itu pendekatan yang digunakan organisasi dalam mengelola risiko yang mana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan bisnisnya. Nah, risk strategy ini melibatkan kombinasi pendekatan proaktif dan reaktif terhadap risiko. Di sini risk architecture ini mengacu pada struktur organisasi dan tanggung jawab dalam manajemen risiko. Adapun komponen utama dari risk architecture ini ada governing body. Ini merupakan manajemen puncak yang mengawasi kebijakan risiko. Kemudian ada risk management function. Ini berupa tim atau departemen yang bertanggung jawab atas implementasi strategi risiko. Kemudian, operational management ini unit bisnis yang mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional, serta ada audit dan kepatuhan, yang mana ini memastikan bahwa kebijakan dan prosedur risiko ini diterapkan oleh perusahaan dengan baik. Tujuan dari adanya risk architecture ini untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan risiko, kemudian juga bisa untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan koordinasi dalam sebuah organisasi, kemudian memberikan data dan struktur yang mendukung keputusan berbasis risiko. Selain itu juga bisa memastikan bahwa organisasi ini mematuhi standar hukum dan peraturan terkait manajemen risiko. Nah, kemudian di sini ada risk management strategi atau strategi manajemen risiko yang merupakan pendekatan keseluruhan organisasi dalam mengelola risiko. Strategi ini dituangkan dalam pernyataan kebijakan manajemen risiko dan harus selaras dengan tinjauan bisnis organisasi.
Kemudian di sini yang pertama ada peran dalam STOC. Strategi ini memastikan bahwa risiko dikelola di semua aspek organisasi, yaitu strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan atau STOC. Dengan kata lain, manajemen risiko harus diterapkan tidak hanya dalam perencanaan strategi, tetapi juga dalam pelaksanaan operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian yang kedua, penentuan risk appetite. Organisasi juga harus menentukan tingkat risk appetite atau seberapa besar risiko yang dapat diterima. Risk appetite ini dipengaruhi oleh peluang investasi, penerimaan kontrol, dan toleransi terhadap bahaya. Kemudian yang ketiga, pengukuran total risiko. Jadi organisasi harus mengukur total paparan risiko dan menyesuaikan dengan kapasitas risiko yang dapat ditanggung. Ini penting untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas aman dan dapat dikelola. Nah, selanjutnya di sini ada risk management protocol atau protokol manajemen risiko yang merupakan pedoman dan prosedur yang harus diikuti dalam mengelola risiko. Protokol ini mencakup berbagai aspek seperti penilaian risiko, pelaporan, serta kontrol yang harus diterapkan. Nah, yang pertama di sini ada dokumentasi dan prosedur. Jadi organisasi perlu memiliki prosedur tertulis untuk menilai risiko yang berkaitan dengan strategi, proyek, dan operasi. Hal ini termasuk pedoman tentang frekuensi pelaporan risiko dan siapa yang bertanggung jawab atas pengumpulan serta analisis data risiko. Kemudian yang kedua, tinjauan berkala. Di protokol ini harus diperbarui setidaknya setiap tahun untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik terbaik dalam industri. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka dengan risiko yang baru muncul. Kemudian di sini terdapat komponen utama dalam protokol manajemen risiko. Yang pertama, prosedur penilaian risiko. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko. Kemudian yang kedua ada tujuan kontrol risiko yang merupakan standar yang harus dicapai untuk mengurangi dampak risiko. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya risiko yang merupakan pengalokasian dana dan tenaga kerja untuk mengatasi risiko. Kemudian yang keempat, rencana reaksi terhadap risiko. Jadi merupakan langkah-langkah yang harus diambil jika suatu risiko tersebut terjadi. Yang kelima, ada sistem jaminan risiko yang merupakan proses untuk memastikan efektivitas strategi manajemen risiko. Nah, selanjutnya yaitu risk management manual yang merupakan dokumen utama yang mengatur seluruh aspek organisasi. Manual ini berisi prosedur dan peran tanggung jawab dalam manajemen risiko. Kemudian ada beberapa, yang pertama di sini ada tujuan manajemen risiko dan pengendalian internal, strategi dan sikap organisasi terhadap risiko, lingkungan pengendalian, struktur organisasi manajemen risiko, prosedur pengenalan dan penilaian risiko, protokol dokumentasi risiko, mekanisme mitigasi risiko, sumber daya yang dialokasikan untuk manajemen risiko, prioritas dan target kinerja, dan kalender manajemen risiko. Nah, dan di sini juga ada hubungan dengan audit internal. Jadi dalam manual ini juga dijelaskan bagaimana manajemen risiko bekerja sama dengan audit internal untuk memastikan efektivitas kontrol. Manajer risiko bertanggung jawab dalam menilai risiko dan mengusulkan kontrol tambahan. Sementara audit internal bertugas mengevaluasi efektivitas kontrol yang diterapkan. Selanjutnya, dokumentasi manajemen risiko. Dokumentasi manajemen risiko berisi pedoman, kebijakan, dan prosedur yang membantu organisasi mengelola risiko secara efektif. Setiap organisasi perlu menyesuaikan dokumen ini sesuai dengan strategi dan jenis risiko yang dihadapi. Nah, komponen utama dokumentasi manajemen risiko itu yang pertama manual manajemen risiko, yaitu menetapkan kebijakan, prosedur, dan prioritas risiko tahunan. Lalu yang kedua, pedoman risiko, yaitu mencakup struktur manajemen risiko, strategi, dan tanggung jawab kontrol. Selanjutnya yang ketiga, risk register, yaitu catatan kontrol risiko yang ada dan tindakan tambahan yang direncanakan.
Yang keempat, laporan insiden dan investigasi, yaitu merekam kejadian penting untuk menganalisis dan perbaikan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi kinerja resiko, yaitu memantau exposure risiko agar tetap dalam batas yang dapat diterima. Nah, risk register ini harus bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala agar manajemen risiko tetap relevan dan efektif. Organisasi juga dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan risiko. Selanjutnya, pentingnya catatan. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pemeliharaan catatan yang baik. Ini merupakan pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi organisasi dan menawarkan manfaat bisnis yang signifikan. Nah, manajemen catatan ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, mengurangi waktu yang dihabiskan staf untuk mencari informasi. Selanjutnya, memfasilitasi pembagian informasi yang efektif. Lalu yang ketiga, mengurangi duplikasi informasi yang tidak perlu. Keempat, mengidentifikasi berapa lama catatan perlu disimpan. Selanjutnya, mengoptimalkan penerimaan hukum atas catatan untuk membela tuntutan hukum yang jahat. Dan yang terakhir, mendukung manajemen risiko dan perencanaan kesinambungan bisnis. Singkatnya, manajemen arsip meningkatkan kontrol atas aset informasi, membebaskan waktu staf dan sumber daya lainnya, serta membantu melindungi individu dan organisasi dari berbagai risiko. Manajemen arsip berarti tidak terlalu bergantung pada ingatan beberapa individu. Perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa informasi yang disimpan dengan cara ini mematuhi peraturan seputar privasi. Selanjutnya, mengelola risiko klinis. Nah, jika semua kejadian klinis yang merugikan dapat dihindari, biaya hukum litigasi malpraktik tidak dapat dihilangkan meskipun sangat sedikit cedera karena kelalaian yang menyebabkan klaim. Ada klaim dalam kasus di mana tidak ada cedera dan tidak ada kelalaian. Nah, semisal rumah sakit dan dokter dapat membantah tuduhan kelalaian dan berhasil berargumen bahwa tidak ada pembayaran kompensasi yang harus dilakukan jika proses dan sistem manajemen risiko yang tepat sudah diterapkan. Nah, penerapan aktivitas manajemen risiko di rumah sakit ini merupakan tanggung jawab langsung manajemen rumah sakit. Meskipun demikian, dokter memiliki peran penting untuk mengembangkan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko serta membantu merancang pendekatan praktis untuk mencatat bahwa prosedur ini telah diikuti dan setiap insiden itu telah dicatat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.